Halo, willkommen, selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Juju and Dini. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang sifatnya tuh sangat universal. Yes, everybody has it, everybody feels it. Imagine. Dan everlasting topik kayaknya sampai kapanpun pembahasan ini akan selalu valid ya nggak Iya, sih? benar. Bahas apa Din? Cinta Laura, bukan cinta. Cinta Laura, benar. Cinta, kenapa Tentang cintanya Mbak Jo? ya kan? Cintanya kenapa? Enggak, aku mau nanya dulu. Oke, Mbak Jo nanya. Menurut kamu cinta tuh apa? Oke, kalau pendapat aku pribadi, cinta itu apa ya? Baju cinta itu fitrah atau perasaan yang memang automatically, naturally dimiliki oleh semua manusia. Oh iya. Gitu, menurut aku secara general. Gitu. Terus lah dibagi-bagi nih cintanya kemana dulu. Gitu. Menurut kamu kemana dulu? Tapi itu secara general. Ke pasar itu. dulu apa? Ke tukang sayur dulu gitu. Kamar mandi kan? dulu Iya. dong, kamar mandi bersih-bersih terus baru keluar rumah. Enggak, cintanya ke siapa dulu? Kalau misalnya kita kecil kan berarti cintanya ke orang tua tuh. Beda kan, cinta ke orang tua itu kan kita apa ya maju lebih ke cinta yang berbakti gitu. Cinta yang respect gitu kan. Sayang, kasih sayang, ya kan? Iya, kasih Hormat. sayang, betul. Dan ini yang bisa dibedakan dengan cinta yang lain, gak ada lust. Ada apa tuh? Hasrat, gairah, nafsu. nafsu. Iya. Nah, ya gitu. Kalau itu cinta ke orang tua tuh, terus kan ke saudara, sama kan. Kalau saudara itu yang platonik itu, yang dia itu tidak Nggak mengharapkan butuh balasannya. iya balasan. Nah itu ke saudara, terus ke pasangan. Nah ini baru nih, Nah, ini gitu. cinta yang mau kita bahas tuh yang itu, ya kan? Benar, bukan gitu. ke orang tua, Bukan. atau ke sahabat, atau ke saudara ya, tapi ke cinta pasangan, yang ke pasangan, antar betul. lawan jenis. Jadi yang kalau cinta ke lawan jenis itu cinta yang compromise, kalau aku sih ya. Jadi kalau cinta menurut kamu tuh compromise gitu, berarti ada cinta gitu. No, maksud aku cinta yang di dalamnya itu ada compromise. Itu cinta yang ke pasangan, compromise in every single every single moment gitu, every single issues, every single thing gitu yang ada di relationship itu. Gitu. Sekarang Kalau ada aku, pertanyaan lagi nih, Din. Pada saat apa kamu biasanya bisa jatuh cinta? Itu pada saat apa? nggak bisa didefinisiin baju cinta mah cinta aja kalau aku. Oh my god. Iya, kalau suka mah suka aja, I don't know why gitu. Jadi nggak tahu pada saat apa pokoknya just falling gitu kan, namanya kan falling in love ya. Benar. Pokoknya mau direncanain gitu nggak bisa kan. Malah justru kata beberapa pendapat itu cinta yang indah itu justru kepada orang yang tidak pernah kita sangka, dalam situasi yang nggak pernah kita sangka, dan di tempat yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya gitu. Yes, that's love. Kalau menurut Bayu sendiri, Apanya? what is love? Itu pertanyaan yang sulit ya. Simple tapi Past tense. harus hati-hati jawabnya. Oke. Kalau kata Desta simpel tapi past tense. Past tense apa perfect tense? Kenapa Bayu? Gimana? Kalau Cinta menurut Bayu itu sendiri? kalau yang tadi ya, yang ke pasangan, itu ya. yang perasaan ya suka, kayak kepengen ketemu Sayang, terus gitu kan, sayang, terus pengen memberi. Iya. Terus di situ ada pengorbanan, ada menekan ego, ada apa namanya ya, pengorbanan itu definisinya udah panjang ya, banyak banget gitu. Gara-gara cinta ya, kayak bucin gitu lagi. Bucin. Kamu datengin cowok kamu, misalnya kamu di Banyuwangi, cowok kamu di Medan misalnya ya kan. Oh iya, jauh banget. Kalau orang cinta mah ya, itu bukan apa-apa gitu. Orang yang lihat ya ampun itu perjuangannya buat kamu menjemput kebahagiaan kamu gitu. Yes, that's love. Ya aku setuju yang itu. Kalau aku detailnya kayak yang Mbak Juju bilang tadi, cuman
aku payung besarnya adalah compromise gitu aja. Aku menekan ego dan kalau itu, itu ada di bawah-bawahnya tuh. Mau berkorban itu ada di bawah-bawahnya setelah ya itu tadi gitu. Compromise-nya itu. Soalnya kamu pernah ngalamin itu ya, kesulitan berkompromi, jangan-jangan kamu Din. Waduh, panjang tuh ceritanya dalam itu aja. Ada yang menarik nih Din, dari kita ngomongin cinta-cintaan. Ada fase yang namanya infatuation. Infatuation ya, garis bawahin itu ya. Adalah sebuah fase ketika seseorang itu suka yang berlebihan, menggebu-gebu, pengennya ketemu terus, naksir banget gitu. Yang sampai kalau ketemu tuh kayak berbunga-bunga keluar, butterfly, bunga, apa tuh, love-lovean gitu ya kan? Infatuation, love gitu. Dalam masa infatuation itu atau honeymoon periode bulan madu itu, orang bakalan kehilangan akal sehatnya, ya kan? Nggak bisa dinasehati, gitu ya, crazy in love, bukan cuma falling in love. Nggak bisa dinasehati, pokoknya bias semuanya, bias, ya kan? Everything is bias gitu. Jadi ya udah kayak he's the one, he's my universe, can't live without him and everything gitu. Bla bla bla. Kayak terus nggak bisa objektif gitu. Kayak aku udah pernah dan ngerasa itu kayak sekarang ngomongin itu kayak gitu. Tapi kayak setiap manusia pernah ngalamin itu, Din. Nggak normal ya kalau misalnya nggak pernah ngalamin. Dan itu masa-masa yang sangat indah, apalagi si dianya juga sama gitu kan, gayung bersambut istilahnya. Itu surga dunia. Tapi ternyata infatuation itu nggak lama. Jadi it was just a moment ya, baju. It is a phase in a relationship yang dijalani sama semua orang gitu ya, baju, ketika mereka jatuh cinta gitu. Setelah jadi itu, kalau bisa jangan mengambil keputusan di masa infatuation itu. Di masa kamu naksir dan lagi naksir berat-beratnya itu langsung ngajak nikah lah, inilah. Sama-sama gitu. Itu terus makanya sebabnya nabung apa namanya, rumah apa, nyicil segala macam. Tar dulu. Makanya kagum sama Deddy Corbuzier kan pacaran sama Sabrina ini kan sampai 7 tahun ya. Saya pikir Deddy Corbuzier kan orang psikologi, mungkin dia juga tahu bahwa dia saat itu jatuh cinta dan kepengen tahu sampai kapan endurance of love-nya itu ya. Dengan sustainability-nya. Sustainability. Ternyata setelah dijalani lama, perasaannya masih ada, masih sayang, masih harmonis. Gitu. Berarti memang she's the one. I think I'm right gitu. Bisa jadi kayak gitu ya, Maju. Iya, sama. Meskipun kita nggak bisa mengeneralisasi ya, Maju. Iya, nggak bisa. Bisa jadi lagi, menikah pada saat infatuation juga long lasting kan, juga bisa. Betul. It is just a theory yang kita bahas, kita diskusin dari sudut pandang kita nih gitu. Bisa jadi ada ini lain, insight lain, bukan antidotes, apa sih? Antitesisnya gitu, kayak lawannya gitu dari yang kita diskusikan. But then again gitu, kita sekarang lagi di sisi yang ini gitu. Yang kasus barusan sih, kekerasan dalam rumah tangga yang Vena Melinda dan Ferry Irawan itu, menurut saya kenapa mereka begitu buru-buru menikah, karena mereka saat itu juga lagi mengalami infatuation, lagi fase honeymoon phase yang lagi tergila-gila banget, dan memutuskan untuk menikah padahal kita belum kenal bener sama pasangan kita. Meskipun gitu. Sebelumnya udah pernah interaksi, ada kayak yang flirt gitu sih sebelumnya. Iya memang, tapi belum lama, makanya masih dalam fase itu. Nah, kalau menurut psikolog ini kan jangan terburu-buru mengambil keputusan ketika kita lagi benar-benar falling in love. Betul. Benar banget. Coba dilihat ketika itu udah selesai, masa itu selesai, honeymoon phase-nya, berarti ya bisa kelihatan tuh nanti ada nggak sukanya, terus ada bosennya, terus ada lo kok gini, lo kok gitu, kayak gitu-gitunya ya, Maju. Tapi justru di situnya itu nanti kita bisa lebih kenal pasangan kita ya, Maju. Jadi kita bisa tahu gitu, ada banyak kompromi pasti di situ, ada banyak toleransi, ada banyak diskusi, ada banyak apa lagi ya? Intinya saling mengenal jelek dan baiknya
menurut aku ketika selesai honeymoon phase ini gitu. Dan itu yang penting, karena kalau misalnya tujuan dari relationship itu adalah long relationship, terserah nanti mau ujungnya kemana, karena masing-masing kita memiliki aim, memiliki goal yang beda-beda gitu. Ada yang maunya cuman pacaran aja gitu, nikahnya masih entar-entar, ada yang mau nikah gitu dan seterusnya, ada yang keburu punya anak kayak gitu-gitu kan. Jadi nah disitunya tuh diskusi-diskusi itu yang akan membawa kita ke long term relationship itu. Ada yang ini Din maunya Buffalo Together. Iya, ada tuh yang Buffalo Together. Iya, itu urusan masing-masing ya. Apalagi kalau di luar negeri silakan aja. Kalau di Indonesia udah pasti nanti digerebek sama Pak RT. Iya, Pol PP ntar telepon. Terus Baju, definisi cinta lain gitu. Definisi tentang cinta yang lain maksud aku. Aku dengar dari Pak Faiz, Dr. Fahrudin Faiz ya. Dr. Fahrudin Faiz, Dr. Filsafat. Aku lagi nyimak banyak Baju itu kan, ada kontennya sama Habib Jafar. Iya, memang bagus kontennya. Banyak kan memang. Gimana? Jadi yang tentang cinta tuh Pak Faiz bilang kalau mencintai itu tidak dengan hati Baju. Oh, ini menarik gitu. Apa dong gitu. Ternyata mencintai itu dengan jiwa gitu, dengan soul gitu. So what's the difference? The difference is karena bahasa Inggrisnya adalah soulmate bukan heartmate gitu. Jadi itu ya soul gitu, soul itu lebih deep gitu intinya Baju, lebih tanpa pamrih, yang welas asihnya itu lebih ikhlas. Nah, ya itu tuh kata Pak Faiz gitu. Contohnya, kalau contohnya Pak Faiz sih ke Rasulullah SAW langsung gitu ya Baju. Jadi Rasul itu menyebut orang-orang di sekitarnya, orang-orang tersayangnya itu adalah sahabat gitu. Jadi kan terus juga kita kalau misalnya suka bacain hadis itu kan juga riwayat sahabat Nabi gitu kan, kayak reverse-nya itu ke sahabat Nabi, bukan teman Nabi, bukan saudara Nabi, bukan adiknya Nabi gitu kan Baju. Nah kayak gitu, karena Rasul pun juga ingin menyebut orang-orang terkasihnya di sebelah-sebelahnya itu sebagai sahabat gitu. Dan itu aku bisa refleksikan ya Baju, kalau ke pasangan jadinya itu tuh kita sahabat. Iya gitu Baju. Iya kan, karena kayak soulmate, kayak yang tahu banget gitu Baju. Karena pasangan yang pada akhirnya bercerai itu kan katanya sih karena hilangnya persahabatan kan. Iya, hilangnya persahabatan. Ketika infatuationnya udah nggak ada lagi, yang kita rely on justru ya friendshipnya. Kalau misalnya udah nggak ada friendshipnya itu, ya udah selesai. Udah bye. Persahabatan tuh bisa jadi bercanda bareng, ya kan? Gila-gilaan bareng. Sahabat juga ngambek-ngambekan kan, ngambek-ngambekan. Iya, jelas-jelasan, marah-marahan, abis itu ntar ya udah sayang-sayang lagi. Makanya istilahnya kalau orang menikah itu jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama gitu. Ya marahan lagi, baikan lagi. Ya itu fasenya. Kayak gitu aja ibadah terus terlama kali menikah itu. Kayak gitu aja terus sampai mati gitu aja. Karena memang seperti itu gitu yang aku tahu. Nah kalau sekarang misalnya kalian lagi jatuh cinta nih, terus ada rasa cemburu, gimana Din? That's normal ya, menurutku. Cemburu, terus insecure, takut ditinggal, takut dia tergoda sama orang lain, merasa tidak cantik lagi gitu kan Baju, merasa tidak pantas gitu. Menurutku itu normal. Menurutku normal dalam batasan tertentu. Dalam batasan tertentu, betul. If it's not too much gitu. Too much dengan tidaknya itu kita bisa ukur sendiri, karena masing-masing lagi-lagi berbeda ya Baju. Iya, masa pacarnya foto bareng sama cewek lain nggak cemburu gitu. Ya pasti ada jelas-jelas dikit lah gitu ya. Tapi bagaimana kamu bersikap ketika kamu lagi cemburu, itu masalahnya. Ada yang kan sampai misalnya kemana-mana dibuntuti, terus lama-kelamaan dicurigain mulu gitu. Akhirnya itu cinta apa itu cuma obsesi kamu aja gitu. Terus habis itu keluar sama temennya nggak boleh, kayak gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, jadi posesif banget gitu. Nah itu tuh. Itu malah bikin dia kabur ya Din ya. Iya benar. Karena
cinta itu katanya melepaskan Baju. Yes. Tapi gimana dulu melepaskannya? Kalau misalnya melepaskan udah nggak berhubungan lagi, beda itu mah gitu kan, nggak kayak gitu. Terus kalau cinta itu sama nggak sih sama sabar menunggu dia berubah? No. Kadang kan ada orang yang pacaran ya misalnya, terus salah satu pacarnya itu pasangannya itu ada sikapnya yang buruk, misalnya suka mukul kayak atau ya abusive kayak gitu, suka mabok kayak atau suka judi misalnya. Atau abusifnya itu bukan yang fisik tapi mental, jadi suka ngatain ya Baju. Suka nyalahin atau suka ngomong kotor, ngomong kasar gitu kan. Jadi kamu nggak boleh bilang Mbak Juju itu lantainya kotor, nggak boleh. Ngomong kotor, Din. Baju itu lantainya tidak bersih, itu bolehnya. Sama aja. Iya kayak gitu. Menurutku yang sabar menunggu itu sampai batas mana dulu Baju. Kalau misalnya dia menunggunya itu yang lama gitu, ada soalnya kan yang kayak gitu Baju banyak ceritanya. Bisa jadi itu tuh karena takut, ya kan? Enggak, dia obses Baju. Obses? Dia kayak yang udah cinta mat bucin, udah buta gitu loh. Dia nggak mau move on sampai bertahun-tahun, soalnya ada sabar menunggu itu. Iya, sabar menunggu itu gitu. Jadi tuh kamu pernah ngalamin itu? Enggak, alhamdulillah. Aku ngalamin itu, kayaknya enggak deh Baju. Kayak, aduh udah gitu, udah kita udah ya bye gitu. Terus aku cari yang lain gitu, kayak enggak masuk di kamus aku menurut aku ya kalau misalnya nunggu itu, karena udah nggak bisa sepaham aja sih, terus kenapa gitu ya udah. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya pasangannya ternyata abusive kayak gitu, bukan tugas kita untuk mengubah dia loh. Yes, ya of kan? course. Betul. Kita bukan orang tuanya gitu, apalagi itu sudah terbentuk sejak dia kecil misalnya. Udah nggak bisa kita ubah. Emang siapa, kita bukan superhero juga kan, yang bisa mengubah hidup orang lain. Itu tadi berarti komprominya nggak dapet gitu. Ya cari lagi aja. Iya benar, kita itu hidup di dunia itu ada 7 miliar manusia gitu kan. Kalau misalnya satu nggak dapat, masih ada 6, sekian miliar. Masalahnya masuk ke radar kita nggak? Nah, ada pasti gitu kan. Kalau misalnya kita cari ya, kalau misalnya kita ikhtiar juga, nggak cuman berdoa aja, nggak cuman berharap aja gitu, nggak ada actionnya gitu. Pasti ada. Kalau aku sih yakini gitu. Setiap orang ketika jatuh cinta tuh sebenarnya ada polanya, Din. Oh ya. Apalagi buat orang-orang yang sudah growing up kayak kita ya, udah dewasa gitu kan, pasti udah tahu nih biasanya kita bakalan falling dengan tipe-tipe orang seperti ini apa gitu. Kayak meskipun temenku misalnya kayak tadi unpredictable place, unpredictable moment ya kan. Benar. Tapi bisa juga ada polanya gitu. Kalau waktu kita masih muda tuh kayaknya random ya, random, nggak tahu, pokoknya ya falling suka aja gitu. Kalau sekarang kayaknya sih bisa ditebak ya. Sukanya tuh ke orang yang seperti ini gitu. Temanku sih suka cerita Baju. Jadi dia tuh polanya kalau misalnya suka sama orang gitu. Sebentar, temen di mana, Din? Oh, di negeri Wakanda. Sebelahnya Depok itu. Iya. Tetangganya Depok. Sebelahnya Depok, agak ke barat dari Citayam. Rombongan ngomong itu. Ini di teman aku yang di situ. Cerita ke aku gitu. Dia tuh polanya sampai segede ini nih gitu. Kita suka curhat gitu. Kalau dia suka sama orang itu yang dinyambung gitu aja. Yang dia tuh kalau ngomong itu bisa deep enak talking aja gitu, deep talking gitu. Nggak cuma small talk gitu, tapi ya deep talk juga. Dan dia tuh suka kalau misalnya si lawan jenisnya ini punya sense of humornya itu sama gitu Baju. Kayak recehnya itu sama gitu. Bercandaannya itu nyambung. Apalagi kalau udah punya inside jokes gitu. Udah temenan lama atau udah kenal lama terus ketemu lagi kayak gitu-gitu, terus ada inside jokesnya itu tuh polanya tuh kayak gitu. Pasti ketemu lagi sama orang gitu lagi, ketemu lagi sama orang kayak gitu lagi gitu. Tapi kalau aku ada pertanyaan lagi, Din. Oke. Gimana? Kamu percaya nggak ada love at the first sight? Menurutku itu bukan love dulu. Apa? Tapi aku interest gitu Baju. Kayak interest, kayak kayaknya asik nih gitu. Itu bukan love menurutku, karena kalau love belum pernah ngalamin ya kan. Belum. Cuman kayak kalau aku lihat barang gitu, kalau misalnya bukan ke ini ya, bukan ke sesama
bukan in love relationship maksud aku, itu yang love yang lain, itu aku pernah gitu lihat barang itu, aduh nggak bisa, penasaran, pasti balik lagi pasti kepikiran. aku beli itu balik lagi. Nah itu tuh ada gitu. Kalau Baju pernah love at the first sight? Kayaknya sih. Oh kak, bentar, kalau misalnya aku ingat barusan itu aku love at the first sight nggak ya Baju? Jadi itu oh bukan, itu first love. Oh bukan. Ya terus kalau Baju ada cerita gitu polanya. Ya, polanya kenapa orang bisa jatuh cinta ya. Ini temen aku yang di Konoha. Oke. Sebelah baratnya Cicahem. Oke, gimana tuh? Iya, polanya itu kalau dia bertemu seseorang yang tidak bisa dia baca karakternya, unpredictable person. Kayak ini orang apa sih, keputusan yang dia ambil dalam hidupnya tuh apa sih gitu. Mantannya dia tuh modelnya kayak seperti apa, seleranya seperti apa, nggak bisa ketebak semuanya. Itu tuh dia bakalan obses with that person. Jadi kayak gitu. Itu atraktif gitu ya Baju. Atraktif menurut dia. Karena dia punya satu kemampuan untuk melihat orang lain secara dalam meskipun belum begitu mengenal ya. Kayak Edward Cullen Baju. Iya, Edward Cullen. Dia bisa membaca isi kepala orang, pikiran orang lain, dan dia jatuh cinta pada Isabella Swan yang satu-satunya manusia yang tidak bisa dia baca isi pikirannya. Nah dari situ dia obses sama si Bella itu. Ya nggak cuma falling in love tapi juga sampai obses. Benar. Nah itu memang ada terjadi tuh di kehidupan nyata di sekitar kita ya. Iya benar. Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman juga punya pola ya ketika jatuh cinta tuh pada kondisi apa. Bener. Gitu, yang bukan yang unpredictable itu maksudnya ya. Itu sebenarnya yang udah kejadian di kita sebelumnya yang kita anggap itu kayaknya kita cinta mah suka aja gitu, cinta aja, itu tuh enggak ya Baju. Itu tuh ternyata ada gitu polanya. Kita suka ke orang pun itu juga ada backgroundnya Baju. Kita suka ini karena mungkin sosok bapak kita atau sosok yang kita kenal di situ, yang kita nyaman dengan kita gitu. Benar. Ya laki-laki yang dekat dengan kita growing up gitu, itu tuh ada yang menjadi background atau ada yang menjadi alasan gitu, kita jadi suka gitu sama orang itu. Temen aku juga yang ketika pasti kalau dia jatuh cinta tuh sama om gitu loh, dia misalnya yang lebih tua jauh dari dia, atau kadang-kadang jatuh cintanya pasti sama yang brondong-brondong. Kemarin brondong, sekarang brondong lagi. Kan ada polanya. Yang taunya brondong jagung. Iya. Manis banget ya. Oke. Yaudah teman-teman, kalau ada masukan atau teman-teman ada sharing tentang cinta-cinta yang udah kita bahas nih, bisa tulis di kolom komentar. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.